Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Wisi dengan nomor NIM 2110101075 akan memaparkan materi yaitu siklus Krebs. Sejarah siklus Krebs. Siklus Krebs adalah sebuah rangkaian dari respirasi sel dalam tubuh manusia. Siklus tersebut dinamakan dengan siklus asam sitrat karena menghasilkan rasa asam. Siklus Krebs ini ditemukan oleh Hans Krebs pada tahun 1900 sampai 1981. Reaksi pernafasan sel tersebut juga sebagai daur asam sitrat atau daur asam trikarboksilat. Beberapa komponen dari reaksi siklus Krebs ditemukan pada tahun 1930 oleh seorang peneliti bernama Albert Szent-Györgyi. Beliau menerima hadiah Nobel pada tahun 1937 untuk penemuannya yang berkaitan dengan asam furamat. Asam furamat adalah komponen kunci dari siklus Krebs. Istilah siklus Krebs diambil dari nama penemunya, Sir Hans Adolf Krebs, pada tahun 1900 sampai 1981, yang menemukannya pada tahun 1937. Beliau adalah seorang ahli biokimia Jerman, di mana dia menerima hadiah Nobel Fisiologi atau kedokteran pada tahun 1953. Dia mengemukakan bahwa glukosa secara perlahan dipecahkan di dalam mitokondria sel dengan suatu siklus yang dinamakan siklus Krebs. Selanjutnya ada pengertian siklus Krebs. Siklus asam sitrat atau yang disebut juga dengan siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat adalah serangkaian reaksi di mitokondria yang mengoksidasi gugus asetil pada asetil-CoA dan mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan pembentukan ATP. Siklus ini terjadi di seluruh organisme aerobik. Tahukah kalian siapa saja organisme aerobik itu? Jawabannya adalah mereka yang menggunakan oksigen untuk melancarkan metabolisme. Tentu saja manusia, termasuk kita, dan juga sebagian besar hewan dan bakteri. Akan tetapi, beberapa organisme tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sebagai organisme aerobik. Terdapat aerob obligat yang menggunakan oksigen untuk melakukan respirasi sel aerobik. Sedangkan beberapa yang lainnya termasuk dalam aerob fakultatif yang menggunakan oksigen dan juga dapat menghasilkan energi secara anaerobik tanpa udara. Selanjutnya ada tahapan siklus Krebs. Tahapan siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama ada sitrat, yang kedua ada isositrat, yang ketiga ada alfa ketoglutarat, yang keempat suksinil, yang kelima suksinat, yang keenam fumarat, yang ketujuh malat, dan yang kedelapan oksaloasetat. Langsung saja kita bahas satu persatu, yaitu asetil koenzim A atau asetil CoA. Baik, ini merupakan dari proses dekarboksilasi oksidatif dan memiliki 2 atom karbon yang akan mengalami kondensasi bersama oksaloasetat yang memiliki 4 karbon sehingga membentuk ikatan senyawa karbon 6 yang disebut dengan sitrat. Pada saat pembentukan sitrat koenzim akan dilepaskan. Pada tahapan ini, penerapan enzim yang berperan adalah sitrat sitase. Selanjutnya, sitrat akan diubah menjadi isositrat yang masih memiliki 6 karena reaksi yang terjadi pada tahapan ini hanya isomerase. Pada tahapan ini, proses pelepasan H2O yang disebut dengan dehidrasi, dan penerimaan H2O yang disebut dengan hidrasi. Pada tahapan kedua, dibantu oleh enzim akonitase, kemudian isositrat dengan 6 atom karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Pada tahapan ini terjadi pelepasan elektron, di mana elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NADP+, sehingga membentuk NADPH. Pada tahap ini pula terjadi proses pengurangan 1 atom karbon, di mana nantinya 1 atom karbon ini akan membentuk CO2 enzim yang berperan pada tahapan ini adalah isositrat dehidrogenasi.
Tahapan selanjutnya adalah tahapan yang ketiga, adalah alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini juga terjadi pengurangan 1 atom karbon dan pelepasan elektron, sehingga akan membentuk CO2 dan NADH ini. Selain itu, terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini, sehingga akan membentuk ikatan suksinil koenzim A. Enzim yang berperan di dalam tahapan ini adalah enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahapan ini, yang masuk final adalah koenzim A yang memiliki 4 atom karbon yang akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahapan ini, tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya, tetapi terjadi beberapa reaksi yaitu fosfat organik atau PI akan berperan pada tahapan ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil. Sehingga pada tahapan ini koenzim A akan dilepaskan fosfor anorganik akan berkaitan dengan GDP membentuk GTP, namun pada sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Enzim yang membantu tahapan ini adalah enzim suksinil CoA sitase. Yang keenam ada tahapan suksinat yang memiliki 4 atom karbon yang akan diubah menjadi furamat yang memiliki 4 atom karbon pula. Pada tahapan ini terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Perubahan suksinat menjadi fumarat pada tahap ke-6 ini dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase. Selanjutnya, tahapan yang ke-7 yaitu pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada saat ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan H2O atau air yang prosesnya dikenal dengan dehidrasi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tahapan ke-8, di mana malat diubah menjadi oksaloasetat. Kembali pada tahapan ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang membentuk pada tahapan ini adalah malat dehidrogenase. Terdapat kesimpulan bahwa satu kali siklus atau satu nyawa asetil koenzim A akan menghasilkan 3 NADH, 1 FHDH2, dan 1 ATP. Karena pada tahapan dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, berarti terjadi 2 kali siklus sehingga hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.